yaitu merusum sebuah buku yang berkaitan dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, saya merekomendasikan pembelian buku secara online. Yang salah satunya melalui aplikasi online, yaitu Gramedia Online. Di aplikasi ini kita bisa mengurangi risiko penularan COVID dengan bertemu langsung dengan orang-orang sekitar kita. Dengan cara pembelian langsung itu kita hanya membeli melalui aplikasi ini saja. Di sini kita cukup memasukkan nama penulis ataupun judul atau kategori. Jadi sekarang kita cari berdasarkan yang berkaitan, yaitu kebijakan publik. Kita cari, di sini keluar langsung. Di sini bisa lihat banyak sekali judul-judul buku yang berkaitan dengan kebijakan publik, dan kita bisa langsung mengetahui info yang berkaitan dengan buku-buku yang dibutuhkan, seperti tebalnya buku, tahun penerbitan atau lainnya. Nah, sekarang karena untuk memenuhi syarat tugas, yaitu cetakan harus di atas tahun 2015, maka kita lihat detail produknya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk reformasi kebijakan publik perspektif makro dan mikro sebanyak 361 halaman, terbitnya 26 Oktober 2018. Jadi sudah termasuk memenuhi syarat tugas untuk merusum buku ini. Maka saya mengambil keputusan untuk merusum buku reformasi kebijakan publik menurut perspektif makro dan mikro. Ya, seperti yang tadi kita sudah dibahas di sebelumnya, bukunya sudah ada di tangan. Ini adalah buku reformasi kebijakan publik dengan pengarang Hayat. Bukunya tebal 391 halaman. Buku ini membahas tentang beberapa reformasi kebijakan publik yang terjadi di Indonesia. Selain Hayat, di buku ini ada 14 orang lainnya menjadi bagian tim untuk penulis buku ini. Buku ini membahas beberapa hal yang berkaitan kebijakan publik yang terdiri dari 4 bagian dan 13 bab. Bagian-bagian yang menjadi bahasan buku ini yaitu reformasi kebijakan publik, kebijakan publik, kebijakan dan pelayanan publik, dan kebijakan otonomi daerah. Untuk bagian pertama, buku ini membahas tentang reformasi kebijakan publik. Reformasi kebijakan desentralisasi berdasarkan amandemen Undang-Undang 1945. Untuk bab ini menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi merupakan amanat reformasi 1998, yaitu melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu yang krusial adalah amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil amandemen tersebut, melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan payung hukum dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Apa sih arti desentralisasi secara etimologis? Berasal dari bahasa Latin yang berupa de lepas, centrum pusat. Decentrum adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi merupakan makna sarana pembagian kekuasaan dari pusat pemerintahan kepada pemerintahan daerah, sehingga menjadi media pengaturan hubungan antar level pemerintahan. Dalam lingkup suatu negara, Konsep reformasi kebijakan dapat ditelusuri melalui perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dari 4 undang-undang tersebut, ada beberapa hal yang urgent dan utama yang dapat diperbandingkan dari keempat undang-undang tersebut, yakni meliputi filosofi dasar, pembagian susunan dan pemerintahan, peran dan fungsi utama pemerintah daerah, penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan, model organisasi pemerintahan daerah, mekanisme transformasi kewenangan, pola pertimbangan keuangan pusat dan daerah, sistem kepegawaian, sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah, sistem pengelolaan keuangan antar asas, kedudukan kecamatan, dan pengaturan desa. Reformasi kebijakan dalam pengelolaan dana. Untuk bab kedua adalah reformasi kebijakan dalam pengelolaan dana. Fungsi dana adalah sebagai penyedia jasa kenyamanan, budaya, pendidikan, jasa lingkungan masyarakat, jasa spiritual, ketahanan masyarakat, ekonomi, sosial, ekologi, dan rekreasi. Menurut data Menteri Lingkungan Hidup 2009, terdapat 9 danau yang kondisinya kritis dan memerlukan prioritas untuk penanganannya, yaitu Danau Toba,
Maninjau, Singkarak, Tempe, Tondano, Poso, Limboto, Batur, dan Rawapening. Namun pada tahun 2015, jumlah danau yang masuk dalam kategori prioritas nasional menjadi 15 danau. Dikarenakan timbulnya permasalahan yang timbul di sekitar danau seperti semakin padatnya penduduk yang bermukim di sekitar danau, menjamurnya budidaya ikan dan dapat menggunakan sistem karambah atau jaring apung yang bisa menyebabkan eutrofifikasi yang secara perlahan yang akan berdampak terjadinya pendangkalan danau. Tekanan-tekanan ekologis yang bermuara pada gangguan keseimbangan ekosistem danau. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya reformasi kebijakan dalam pengelolaan danau. Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Maka diperlukan reformasi di dalam menyusun kebijakan publik untuk pengelolaan danau tersebut. Untuk di bab 3 ada meluruskan kebijakan reformasi birokrasi Indonesia. Citra birokrasi pemerintah di mata publik saat ini sangatlah buruk. Identitas birokrasi selalu dilakukan dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lebih dari itu, mentalitas birokrasi pemerintah dianggap tidak mencerminkan sebagai pelayan masyarakat atau public servant. Paradigma berpikir, bersikap, dan tindakan birokrasi dianggap justru mencerminkan sebagai sosok penjajah. Padahal birokrasi adalah pelaksana administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan cukup besar dalam mengelola aset publik, memberikan layanan publik, dan juga menentukan arah kebijakan pemerintahan. Adapun tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih KKM, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut, maka pemerintah telah menetapkan 8 area perubahan, dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan seperti sebagai berikut. 1. Organisasi. 2. Tata laksana, sistem proses prosedur kerja yang jelas. 3. Sumber daya manusia aparatur. 4. Peraturan perundang-undangan. 5. Pengawasan. 6. Akuntabilitas. 7. Pelayanan publik. Dan 8 adalah budaya kinerja aparatur. Untuk di bab 4 ada Palu Zero Poverty, yaitu mengurangi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Palu. Kebijakan Zero Poverty Kota Palu adalah merupakan sebuah gerakan dan upaya mendinamisasi beragam program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan pemerintahan Kota Palu. Sebagai extraordinary percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Palu, sebagai supporting policy program percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Palu. Bagian kedua buku ini, itu tadi adalah bagian pertama, sedangkan bagian kedua buku ini membahas tentang kebijakan publik yang terdiri dari 5 bab, yaitu konsep dan kebijakan publik, perumusan kebijakan publik, implementasi reformasi kebijakan pengelolaan dana Limboto, implementasi kebijakan pengampunan pajak, dan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah. Seperti tadi, di sini bisa kita lihat kebijakan-kebijakan publik yang sudah dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah implementasi reformasi kebijakan pengelolaan dana Limboto. Provinsi Gorontalo sejak berdiri tahun 2001 terus memacu pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat mandiri, berbudaya, dan entrepreneur berlandaskan moralitas agama dalam wadah NKRI. Pembangunan yang dilaksanakan telah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat tercermin dari membaiknya indikator ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu aspek kegiatan pembangunan yang menerima dampak adalah kawasan danau. Beberapa terobosan yang dilakukan adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan danau Limboto yang terus berkelanjutan sehingga pemerintah sekarang yang salah satu visinya yaitu mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau Limboto, dan potensi lingkungan lainnya. Yang bab keempat dari bagian kedua ini ialah implementasi kebijakan pengampunan pajak yang digembar-gemborkan di zaman pemerintahan Jokowi saat ini. Salah satu program ekonomi unggulan Presiden Joko Widodo adalah program pengampunan pajak atau disebut dengan tax amnesty. Program ini merupakan usaha dari pemerintahan Jokowi
untuk meningkatkan kinerja ekonomi dari pemerintahan Kabinet Kerja. Setelah pada tahun pertamanya 2000 yaitu tahun 2015, berbagai target di bidang ekonomi tidak terpenuhi, misalnya realisasi pendapatan yang hanya memenuhi 84,7% dari target APBN, serta realisasi pendapatan pajak sebesar 1.238 triliun yang hanya memenuhi 83% dari target. Maka diperlukannya ada tax amnesty ini yang bermanfaat sebagai penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, dan penghentian pemeriksaan pajak. Tax amnesty ini diharapkan dapat menggenjot beberapa pelaku usaha untuk membayar pajak dan menggenjot perekonomian di Indonesia. Berikutnya, di bagian ketiga buku ini membahas tentang kebijakan dan pelayanan publik. Bagian ini terdiri dari 3 bab, yaitu reformulasi dan optimalisasi pelayanan pembuatan akte kelahiran, pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan policy partnership dalam mewujudkan kemandirian desa. Akte kelahiran sendiri merupakan surat penunjukan yang sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan anak. Kesalahan pada akte kelahiran berdampak pada pendidikan, status maupun jati diri anak itu sendiri. Pelayanan pembuatan akte kelahiran ini sejatinya diperlukan dan harus ditangani secara profesional dan berkualitas, terutama dalam aspek sumber daya aparatur negara yang berkompeten, sistem pelayanan yang fleksibel dan memberikan kemudahan dan kebaikan, serta dengan pelayanan yang terjangkau dan infrastruktur yang memadai. Untuk hal itu diperlukan reformulasi dan optimalisasi pelayanan pembuatan akte kelahiran, yaitu dengan cara optimalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi, penanganan pelayanan pembuatan suratan akte kelahiran, optimalisasi kinerja aparatur. Untuk pelayanan publik dan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ialah tugas utama pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tugas utama pemerintah desa adalah menciptakan kehidupan yang demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik secara membawa masyarakat dalam kehidupan yang sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam pelayanan publik ada 3 aspek yang harus dimiliki oleh aparatur negara, ialah memiliki tanggung jawab yang tinggi selaku abdi negara dan abdi masyarakat, responsif terhadap masalah, komitmen dan konsisten. Untuk policy partnership dalam mewujudkan kemandirian desa, desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintah di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak Republik NKRI ini berdiri. Untuk bagian terakhir atau bagian keempat buku ini merupakan bagian terakhir, membahas tentang kebijakan dan otonomi daerah. Untuk bagian terakhir ini ada 2 bab, yaitu analisis dampak kebijakan program kebun sekolah untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak, dan senjakala otonomi daerah. Analisa dampak kebijakan program kebun sekolah ini, Indonesia termasuk negara dengan penduduk yang kurang mengkonsumsi buah dan sayuran. Sebanyak 93,5% penduduk usia 10 tahun ke atas memiliki perilaku konsumsi kurang buah dan sayuran. Kurangnya konsumsi buah dan sayuran ini khususnya pada anak dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Salah satunya ialah pemilihan makanan. Anak sekolah usia 6 hingga 19 tahun merupakan kelompok umur yang termasuk ke dalam kelompok yang rentan gizi, yaitu kelompok yang mudah menderita kelainan gizi. Apabila di suatu masyarakat terkena kekurangan penyediaan bahan makanan maka bisa mengakibatkan kekurangan gizi di kelompok masyarakat tersebut. Untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak, harus ada satu kebijakan yang dapat memberikan solusi, yaitu salah satunya ialah kebun sekolah yang dirancang untuk memberikan pendidikan tentang pentingnya mengolah sayuran di halaman sekolah. Kebun sekolah dirancang untuk meningkatkan ketersediaan sayuran bagi konsumsi bagi siswa. Terakhir, pada bab terakhir pada bagian terakhir buku ini ialah senjakala otonomi daerah. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, banyak aspek positif
yang diharapkan dalam pemberlakuan undang-undang tersebut. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena suatu sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu memberdayakan daerah termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dan sejak adanya otonomi daerah tetapi sejak diberlakukannya otonomi daerah terdapat beberapa kekurangan, yaitu otonomi merupakan kepentingan elit-elit saja dan melebarnya ketimpangan sosial atau ketimpangan bagi si kaya dan si miskin. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi kebijakan yang meliputi 3 aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di dalam pemerintahan Indonesia. Tadi adalah beberapa resume tentang buku yang saya bahas saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan video ini, khususnya bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.